Dulu juga saya sering dikata juga sama dia gitu. Setelah menikah ya gitu, Apa itu gitu? jahat, Ada pukul? sering. Bahkan di sembar air panas juga pernah Maksudnya disiram disiram ke air panas. air habis Air. dimasak? Habis dimasak, dipukul, ditoleng, malahan digusur juga sering. Digusur kan? Ditarik Ditarik, ke digeser. WC, si rambutnya Iya. ditarik ke WC sambil pakai glove mau ditong. Waktu itu saya lagi ngandung hamil jam. Ya udah kalau kamu tinggal aja tuh sama anak dalam kandungan kamu. Ya, jadi kedua-duanya juga suka kayak gitu sama si Raja gitu. Suka pukul-mukulin sampai Kak dia juga pernah sakit di kick apa di gimana ya, dikerelepin ke air yang itu. Dulu waktu bayi teh sama ayahnya. Dulu juga dikembaliinnya banyak kayak tutan rokok, kayak ini pipinya kena alpam pas penggorengan gitu. Nah, akhirnya kita kedatangan ibu kandungnya Nizam di sini ya hari ini ya. Aku lihat udah beberapa kali muncul di infotainment, terus juga di TV juga kemarin aku lihat ada ya. Iya betul Mas. Dikawal sama Mas Krisna ya. Iya betul Mas. Iya. Awal mulai gimana dari POV Mas Krisna dulu? Kok bisa Makasih loh, Mas. Iya. Iya. Silakan. Artinya bahwa kemarin itu kan ada yang DM dari Bu Mira, ya kan minta pendampingan. Terus Bentar, Bu Mira ini Ya. Bu Mira dia lawyer di Bandung. lawyer di Bandung Iya. awalnya nih. Iya, awalnya lawyer di Bandung. Terus Bu Mira juga komunikasi dengan saya, ya kan bilang, "Bang, ada kasus begini-begini." Saya bilang, "Oh, saya dengar tuh beritanya di Sosmed. sosmed." Saya bilang, "Ya kan di sosmed." "Boleh teh," saya bilang, "kita kolaborasi aja, ya kan seperti apa. Nanti Bu Risnanya datang ke Jakarta, saya fasilitasin, kita cerita seperti apa kondisinya sampai gitulah Mas." Artinya bahwa datang, saya bertemu dengan Bu Risna, saya bilang, "Bu, saya siap dampingin Ibu, kita pro bono, nggak ada apa-apa, semua saya yang cover, semua yang saya tanggung." Saya bilang, apapun kan dalam perjalanan ini, Ibu nggak usah khawatir, saya akan backup Ibu. Oke, berarti awalnya dari ibu. Iya. Nah, ibu dapat informasinya dari siapa? Waktu itu saya kan habis sakit tuh. Terus saya main handphone ke scroll. Ini kok ada satu berita, satu kasus kok heboh banget gitu ya. Nah, saya kan karena masih belum sehat banget, aku abaikan. Malamnya tahu-tahu ada yang DM. Nah, kebetulan kan saya juga timnya Arya Daru. Nah, mungkin dia juga tahu dari situ tentang nama saya. Terus dia DM, dia minta bantuan hukum, katanya ini kan kerabat dia, bukan dia sendiri. Katanya minta bantuan hukum dari pihak ibu kandungnya Nizam. Lah saya kan bingung karena di medsos katanya ibu kandungnya Nizam sudah meninggal. Oh, iya. Sempat ada isu itu. Memang tersebar begitu, jadi di framing sama bapaknya ya, mantan suaminya. Oh, ya? Akhirnya kan saya bingung ya, ini bener apa enggak gitu Bang. Akhirnya saya bilang, dia minta nomor saya kasih, terus saya bilang, coba apa buktinya bahwa ini dari keluarga pihak ibu kandungnya Nizam. Lalu dia kirim KTP, kakak, dan akta kelahiran. Oh, terus saya belum percaya, saya lihat-lihat berita, oh iya namanya Lisna, ibu kandungnya domisili Cianjur, oh cocok gitu Bang. Akhirnya ya saya tanya kronologisnya, terus besoknya saya komunikasi sama Bang Krisna gitu. Iya. Pertama kali tahu tuh dari bapaknya atau dari sosmed? Dari bapaknya. Oh, dia telepon kamu. Nah, dia bilangnya apa pertama kali? Bun, si Raja sakit katanya kayak gitu. Oh, dia bilangnya si Raja sakit. Oke, setelah itu? Setelah itu kenapa nggak buru-buru cepat dibawa ke dokter kata saya tuh. Oke. Belum sempat, ayahnya masih sibuk katanya gitu. Setelah itu, kamu dapat kabar kalau Nizam sudah meninggal? Dari dia juga. Oh, dia ngabarin lagi? Dia bilang apa? Bun, si Raja teh udah nggak ada katanya kayak gitu. Terus kamu tanya apa sama dia? Gimana sih ceritanya? Coba. Ya, jadi Ceritain soalnya Jadi gini, ini. tanggal 15 hari Minggu itu, Mas Densu, Bu Lisna, klien kami mendapatkan WA, ya kan, dari bapaknya, bahwa dikabarkan, mereka panggilan sebutannya berdua tuh Raja, si anak ini, si Nizam dipanggilnya Raja ya? dipanggilnya Raja, si Raja sakit. Terus lalu Bu Lisna bilang, kenapa nggak dibawa ke rumah sakit? Masih sibuk, dia bilang, masih sibuk. Nah, kemudian dapat lagi foto yang lagi kita lihat di medsos beredar itu, yang di atas karpet yang dia lagi menggigit itu kan ada tuh Mas Densu. Ya kan begitu itu tanggal 17 dikirim. Tanggal 17 dikirim, ini keadaannya udah begini. Ya bawa dong ke rumah sakit gitu loh. Ya udahlah. Ya kan apa tuh namanya dalam bahasa Sunda, saya tanya ya kan ke pengertiannya yang artinya bahwa ya udahlah ikhlas aja lah kalau misalkan mati nanti dikubur aja di dekat bapaknya. Gitu.
kalau misalkan mati dikubur aja dekat bapaknya. Yang ngomong siapa itu? Ya iya, Bapaknya ya Nizam. bapaknya nih jam. Bapaknya ini jam ngomong Ada gitu. chatnya. Tanggal Bapak. 18 baru dibawa Mm-mm. ke rumah sakit. Aku nggak nangkep maksud omongan itu arahnya kemana ya? Kalau itu dikubur aja di dekat bapaknya gitu. Nah, itu dia kan dia bilang di dekat bapaknya dia. Bapaknya dia nih siapa? Yang udah meninggal. Kakeknya Bapaknya sih. kakeknya Nizam. Oh. Ya, kakeknya Nizam. Iya, katanya. tapi aneh ya bahasanya gitu ya maksudnya ya. Kata Mas, saya kalau Mas Densu punya anak, kalau dengar anak sakit gimana sih Mas? Kalau sesibuk apapun di ujung berung Mas Densu langsung pulang kali Mas. Iya sih pasti ya, tapi Iya, kalimatnya itu arahnya kemana kan gitu pertanyaannya kan ya. Iya, gitu. Oke, nah kamu tangkepnya kalimat itu arahnya kemana? kok bilang kayak gitu gitu. Heeh. Masih sempet lah harus bawalah ke dokter gitu. Heeh. Kalau bagi saya mah. Iya betul. Mm-mm. Terus dia jawab apa? Ya cepet, masih sibuk kayak gitu, ikhlasin, doain aja cenah. Maafin si Raja katanya gitu. Agak aneh cukup ya. maafin aja. Aneh, Mas. Dan ada Katanya- satu kalimat lagi, sepertinya usianya nggak lama ya. Mm-mm. Jadi ikhlaskan saja. Ikhlaskan Padahal masih saja. di rumah, Masih di rumah lu, belum belum rumah sakit lu, Mas. berobat Betul. itu Bang. Di situ Tanggal saya 18 ya baru dibawa ke rumah sakit. Baru Dia 3 hari dari mulai dikasih info. Dan udah kronis banget di rumah itu videonya. Oke, kalian kan lawyer ya, pasti lebih paham lah banyak kasus ya. Iya. Pasti kan mendengar hal ini ada kecurigaan pasti kan ya. Nah justru kemarin kami datang ke Polres Sukabumi itu melaporkan. Melaporkan Iya, melaporkan bapaknya. Bapaknya. bapaknya Iya, Bu Lisna melaporkan bapaknya dengan pasal Ya kan? apa masuknya? dengan pasal pembiaran dan penelantaran. Oke. Kan dengan pembiaran dan penelantaran dengan bukti-bukti yang kami miliki, kami datang ke Polres kemarin, terus kita konsul kepada penyidik Iya. dan alhamdulillah direkomendasi penyidik bilang terpenuhi unsurnya. Makanya kita LP-nya diterima oleh penyidik. Jadi sekarang ini kan agak jadi bingung ya. Iya. Satu sisi netizen menduga ibu tirinya Iya. yang melakukan tindakan kekerasan, menduga ya. Iya, betul. Dengan salah satu hal yang paling kita shock itu adalah disuruh minum air panas gitu. Iya, Tapi kan betul. belum terbukti nih. Iya, betul. Otopsi belum keluar ya? Belum, Oke. belum. Iya. Di satu sisi ibu kandungnya mengetahui satu informasi yang kita nggak tahu nih, Iya. gitu kan? Iya. Dalam proses itu. Iya. Oke. Kamu sendiri sebagai ibu kandung, insting kamu bicaranya apa? feeling saya bapaknya juga yang itu yang ada itunya juga. Ada Atau keterlibatan, keterlibatan. entah keterlibatannya apa. Begitu insting kamu gitu. Iya. Oke, dugaan aja. Iya, dugaan. dugaan. Ini kan bukan menuduh ya. Bukan Dugaan menuduh, bukan menuduh. Iya, dugaan kamu Dugaan. apa tindakan yang keterlibatan dari suamimu? Apa hanya menelantarkan, membiarkan, Iya. atau dia ikut menyiksa? Mungkin. Mungkin. Hmm. Kenapa kamu bisa bilang mungkin? Ada berangkat dari historical kamu saat sama beliau dulu atau gimana? Iya. Dulu juga saya sering di KRT juga sama dia gitu. Oke. Pada saat kamu nikah sama dia berapa lama? 1 tahun 1 Nggak tahun. lama. Oke. Ketemunya gara-gara apa? ketemu gara-gara Iya, dari maksudnya. sosial media juga. Oh, ketemunya di sosial media. Kenalan di sosial media. Mm-mm. Terus jalan bareng. Mm-mm. Berapa lama jalan bareng? Nggak terlalu lama langsung nikah gitu. Oh. Umur berapa waktu itu? 18-an kayaknya. Oh, 18-an. Pertama ketemu orangnya kamu suka? Ya menyenangkan, asalnya mah baik gitu. Baik lah ya gitu. Setelah menikah, Setelah menikah ya gitu, apa itu gitu? jahat. Sering KRT juga. Waktu pas di dalam kandungan juga, saya juga sering di KDRT gitu. Gara-gara apa? Gara-gara masalah hal sepele juga. Contohnya? Contohnya, dia kalau pulang dari luar dari mana-mana, dia teh banyak cupangnya kayak saya nanya doang, dia marah-marah kayak gitu. Oh, ada bekas-bekas kayak cupangan cium gitu ya? Iya. Terus kalau kamu tanya, dia marah. Dia bilangnya apa yang kamu ingat? Marah banyak, we. Intinya marahnya apa? Iya. Bentuk marahnya tuh ya seperti secara fisik Bang. Secara fisik kayak Sampai dia rambutnya dipotong pakai rambut kayak dipotong pakai golok juga saya sempat. Ibu saya juga sempat nanya kenapa ini dipotong pakai kenapa rambut pendek. katanya kan lagi hamil jangan potong rambut kalau lagi hamil mah kata orang tua mah ya. Saya bilang kan dari situ mah ya nggak apa-apa karena gerah gitu. Padahal mah itu dipotong sama golok. Jadi pada saat kamu setiap kali mempertanyakan, dia pakai kekerasan. Ada pukul? Sering. Di mana? Di muka juga pernah. Sekeras? Bahkan di sembor air panas juga pernah. Gak tahu sampai sekarang juga nggak ada bekasnya dari sini juga. Di belakang? Di belakang. Maksudnya disiram? Disiram pakai air panas. Air habis dimasak? Habis dimasak. Baru habis dimasak? Siram ke belakang punggung Ke kamu? belakang punggung saya. Gara-gara?
gara-gara itu saya sering nanya gitu, kalau sedikit nanya juga dia marah gitu. Sampai-sampai saya takut kalau dia pulang dari mana teh, sampai ngedenger suara motornya pulang teh, saya takut gitu. Oh, karena seringnya ada Karena sering kekerasan. Bahkan saudara-saudaranya dia sama tetangganya saya suruh udahlah pulang gitu, diamankan. Diamankan. Gitu. Karena banyak saksi pada saat itu, jadi dia diamankan. Udah sana, jadi dipisah gitu, Bang. Gitu. Saking gak kuatnya, saudara-saudaranya juga lihat saya gitu. Oh, berarti saudara-saudaramu lihat juga. Nggak ada yang berusaha ngomong sama dia dari keluarga? Ya nggak bisa, soalnya dia juga sama saudaranya juga galak. Kayak gitulah. Ya. Temperamental. Kamu ditempeleng atau dipukul? Sering dipukul, ditempeleng, malahan digusur juga sering. Digusur kan? Ditarik ke WC, si rambutnya ditarik ke WC, sambil pakai glock mau dipotong. Diseret gitu? Iya, diseret. Kamu di lantai keseret gitu? Waktu itu saya lagi ngandung hamil Nijam. Terus ada kalimat apa? Kalau itu teh, ya udah kalau kamu meninggal aja gitu sama anak dalam kandungan kamu gitu. Oh, keluar omongan itu? Sering lah, banyak yang. Kalau dia memukul itu, dia memukul seperti apa, kayak gitu atau begini? Iya gitu, Pak. Kayak gitu. Keras kayak gitu? Keras. Sering ini juga, dulu mah kayak memar-mar juga pernah. Ada simpan beberapa foto-foto? Enggak, waktu itu kan nggak punya HP juga, saya mah. Oh. Terus kamu sempat berusaha untuk keluar nggak? Kayak mau cerai? Iya. Mau lari? Di situ saya kabur juga. Oh, sempat kabur? Sempat kabur. Iya, yang ngamanin yang saya kabur itu yang saudara-saudaranya. Oh, yang nolongin saudara-saudaranya dia gitu? Saudara-saudaranya dia. Oh, terus setelah kamu kabur, dia cari lagi? Dia cari lagi. Dia suruh pulang? Emang suruh pulang, tapi sayanya nggak mau. Kata ibu saya juga tidak bolehin. Oke. Nah, tapi akhirnya pulang juga atau semenjak itu kamu tidak pernah pulang lagi? Tidak pernah pulang lagi, tapi saya mau minta cerai gitu sama dia. Minta cerainya gini, boleh dicerai, tapi anak pengen sama dia katanya. Terus akhirnya? Akhirnya si anak itulah ditaruh dulu sama ayahnya gitu. Yang penting kamu bisa cerai gitu? Yang penting bisa cerai, kata ibu saya juga gitu. Oh, jadi itu awal mulanya. Soalnya keterangannya ada lagi yang tadi saya sambungin sedikit ya. Yang kenapa dia punya feeling tadi yang seperti dia katakan itu, karena dia juga dapat cerita. Saya juga baru disampaikan kemarin, ceritanya baru kemarin disampaikan, yang kakak sepupunya cerita, sampaikan itu. Apa itu? Kakaknya sempat cerita juga, dia kelin Nijam pakai singkong. Pakai batang singkong. Batang singkong itu. Ketela. Singkong. Iya, yang pohonnya itu kan? Iya, yang pohonnya itu dipukulin sampai masih mentah, Bang. sampai ke itu, kata saudaranya. Oh, kamu dapat informasi seperti itu? Dari kakaknya itu mah waktu informasi itu waktu pas di pemakaman. Oh, pas pemakaman kemarin. Oh, sempat jadi bincang-bincang sama kakaknya dia juga. apa informasi yang kamu dapat? Banyak. Apa aja, coba sampaikan. Bahkan si Raja teh bukan sama jadi kedua-duanya juga suka kayak gitu sama si Raja gitu. Oh, jadi si Ibu Tiri sama-sama gitu. Sama-sama suka apa ini? Suka itu ya kasar. Suka kasar sama si Raja. Kasar ini apa yang kita perlu tahu? Maksudnya suka mukul-mukulin gitu. Mukulin. Mukulin ini kan terbagi dengan dua narasi ya, Bro. Ada mukulin didik, ada mukulin mau ngabisin orang, ngerti kan ya? Ini mukulin yang mana nih? Yang nggak tahu tah. Itu sampai batang singkong patah. Batang singkong sampai patah, katanya batang singkong tuh. Pukul Nizam, bapaknya pukul Nizam sampai batang singkong tuh patah gitu, iya. Gambarannya begitu. Iya. Sampai Kak dia juga pernah sakit katanya teh. Di kick apa di gimana ya, dikerelepin ke air yang itu. Si Nizam di kick, kemudian dilelepkan ke air oleh si ayahnya itu si bapaknya. Yang saya podcast kemarin. Gara-gara dapat baru info dari kemarin. Makanya saya nggak mau bicara juga sama bapaknya juga, saking nggak kuatnya kalau saya bicara sama dia. Oke. Gara-garanya apa kamu tahu? Kamu nanya nggak? Ini gara-gara apa kok anak aku dibegitukan? Ya belum. Oh, belum ya. Cuma kamu informasi yang kamu dapat itu, kamu kaget. Kaget, sangat terpukul, kali kaget. Soalnya keterangan di sini, Bro, dari bapaknya itu, dia kan bilangnya kalau misalnya istrinya itu, ibu tirinya Nizam itu, dia punya anak angkat. Iya.
anak Betul. angkatnya itu, Betul. kita dugaannya dari keterangannya Iya. Iya. ada main nih, Iya. iya kan? Iya, iya, Nonton betul. kan? Betul, Ada betul. main Iya, gitu iya. loh. Justru kita banyak tarik itu dari dia podcast di tempat bro itu kemarin kan kita liatin tuh dia podcast di tempat bro, kita lihat videonya bahwa dia bilang istrinya kan menurut dia adalah orang nggak baik. Menurut Iya, dia. gambarannya kan? Gambarannya, kan Gambaran. gitu. Itu pertama. Terus kemudian kita tarik lagi pernah ada Nizam ribut dengan anak angkatnya di kamar mandi yang ditipuk Iya, iya. asbak atau apa Iya. yang sampai dia berdarah, ya kan? Lalu sambung lagi dia bilang pernah dilaporkan di 2023. Ya kan laporan polisinya. Nah, terus kemudian dimediasi dicabut. Nah, sifat pengawasannya dia terhadap Nizam sendiri itu gimana? Itu loh makanya kita tarik kemarin menjadi sebuah laporan polisi itu di situ kita bilang wah ini terjadi penelantaran, terjadi Oke. pembiaran gitu loh. Dari podcastnya, bro kita lihat betul kan? Oh, oke. Iya. Nah, sekarang kan pembiaran penelantarannya tuh ada unsur. Ada unsur. Tapi kan bisa juga ada satu narasi di Iya. mana ada terjadi sesuatu Iya. yang ditutupi. Jadi tutupi. Ngerti kan Betul, maksudnya iya. kan? Begitu Iya. kan arahnya kan? Arahnya gitu, betul. Oke. Ada yang Nizam banyak narasi yang berkembang dua. Ada yang sesuatu yang almarhum Disimpan. lihat lah. Iya, Kan kita ada disimpan. sesuatu yang almarhum lihat Rahasia. rahasia gitu loh kan. Yang terkubur bersama Iya. dengan Nizam. Iya. Ibaratnya begitu Iya, kan? terkubur bersama dengan Nizar. Betul betul. Iya, nah gitu. narasi ini apa yang sebenarnya gitu kan yang kita mau tahu kan gitu. Iya. Nah kalau dari kamu sebagai ibu kandung, tadi kan udah bilang kayaknya dua-duanya ada keterlibatan nih. Keterlibatan ini kan dalam hal menyiksa Nizam begitu, ibaratnya begitu. Oke. Nah kamu sendiri selama tidak ketemu Nizam itu sudah berapa lama? 4 tahun. 4 tahun. Nah selama 4 tahun kamu tidak ketemu Nizam, tidak ketemu sama sekali nih. Tidak. Kamu ada usaha nggak mau ketemu Nizam? Ya di saat itu mau usaha bahkan saya juga sering komunikasi sama dia juga ditutup-tutupi, bahkan ngomong sama anaknya juga nggak boleh katanya, buat apa nelpon sama si Raja, kan udah dibilangin sama si Raja juga bunda udah meninggal gitu. Oh ya, ada yang menarik tuh boleh disampaikan ke Mas Densu tuh yang video itu teh Iya. sampaikan aja. Yang dia buat video dikirim itu. Dia buat Sampaikan ke video Mas Densu. bahkan ngedoktrin anak juga. Kalau udah besar kamu jangan ingat sama si bunda ya katanya gitu. Tunggu, dia buat video nih. Dia buat video. Kalau udah besar kamu mau sayang sama siapa? Kata anak saya teh mau sayang sama si bunda katanya. Balik lagi kamu jangan bilang sayang ke bunda kamu gitu kalau udah gede. Ya, Oh, jadi dia videoin Nizam, video ini jam. terus dia bilang kalau udah besar sayang sama siapa. Nizam bilang sayang sama bunda, dia nggak setuju. Dia gak setuju. Dia bilang harusnya sayang sama bapak. Oh, terus dia kirim ke kamu. Kirim ke saya. Tujuannya apa? Nggak tahu, mau nyakit-nyakitin saya mungkin. Mau bikin mental saya juga itu. Kan udah 4. Baru disampaikan, saya juga baru disampaikan kemarin. Baru kasih Jadi tahu. sebenarnya kalau kamu tangkap bapaknya masih ada sakit hati sama kamu gitu. Enggak juga. Tadinya saya nggak mau ke belakang-belakang ya gitu. Ke belakang-belakang. Maksudnya teh Jadi gini, dari belakangan itu Bang, dia bikin video. Sampai tadi saya lihat bahwa katanya buat apa sih buka masa lalu tentang KDRT dan lain-lain. Nah, tadi terakhir saya lihat ngapain kamu tuh mama yang baik atau bukan, kok malahan maksudnya keliling wawancara gitu. Padahal kita kan tidak cari ke itu, tidak nyamperin televisi gitu, kan ada kasus ini kita diundang. Jadi dia begitu barusan lihat, buat apa kamu terus-terusan berkeliling televisi gitu. Oh, jadi ada serangan. Ada, iya. Dan kita kan bukan mau membuka masa lalu dia atau membuka istilahnya aib dia, walaupun itu bukan fitnah karena benar saksi. Tapi kan orang bertanya, Bang, kenapa anak ini sampai dititipin di dia? Jadi kan memojokkan dia. Terus kenapa cerainya? Karena mereka nikah siri. Oh, nikahnya siri. Iya, nikah siri. Nah, terus Kenapa waktu itu tidak nikah hukum ya? Secara itu kenapa? Kamu nggak tahu alasannya? Enggak. Tapi kamu waktu itu maunya nikah negara hukum atau maunya nikah siri aja? Tadinya yang Nikah negara. negara, tapi jadi nikah siri gitu. Nikah siri. Kamu ngerasa nggak waktu saat itu ada kesalahan kamu yang membiarkan dirimu akhirnya menikah dengan dia? Ya ada atau penyesalan mah banyak. Iya, nah itu penyesalan apa yang waktu itu kamu dapat? Ya penyesalan mah kenapa saya punya suami kayak gitu. Iya, karena waktu awal kamu lihat baik. Nah, waktu awal mah baik. Setelah sudah nikah, berapa bulan itu dia berubah? Beberapa bulan kemudian dia emang jahat gitu, sering gitu. Penyebab pertama yang saat itu kamu kaget, kamu diapain? Saat itu ya, pertama kali?
ditempeleng, bahkan dilempar juga pakai helm sering. Pertama kali ditempeleng. Itu pertama kali ya. Kaget kamu. Dilempar pakai helm juga. Kalau dia teh kalau lagi ngobrol-ngobrol sama teman-temannya, saya ikut ya. Kalau saya ikut sama dia, ya ayo pulang gitu kata saya teh. Wah, pulang ke rumah teh bahkan lempar ini, lempar itu, bahkan lempar gelas, lempar apa ke WC teh gitu sampai Iya. Ketakutan sendiri ya. Dalam kasus ini hambatan yang ditemukan apa aja? Sejauh ini sih belum ada, Bro. Belum ada. Kayak sejauh ini belum ada. Cuman kemarin waktu kita ke Polres, bahwa Polres bilang kita akan rilis dalam waktu dekat. Ternyata kemarin ya rilisnya, Ibu Tiri sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Oke. Gitu, sebagai tersangka, kita sambil menunggu hasil visum dan otopsinya. Akhirnya kita menunggu. Kan artinya bahwa kita sudah tahu penyidik telah menetapkan tersangka, berarti adanya 2 alat bukti ya kan yang terpenuhi. Kan masalah otopsi dengan visum ini kan pendukung ya kan bagaimana caranya dia mati, ya kan ataukah betul dengan air panas, nanti kan dilihat dari situ. Iya. Tapi kalau tentang bahwa mengenainya mengakibatkan seseorang meninggal dunia kan sudah terbukti, artinya ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Atas laporan siapa tapi itu? Itu atas laporan bapaknya. Ya kan? Nah, justru kemarin itu kita akan melaporkan sendiri. Ya kan, kita akan melaporkan sendiri dengan tim hukum. Kemarin kita berkumpul, kita bilang ini terlalu ringan. Kita bilang 15 tahun ancaman hukumannya dengan pidana undang-undang anak. Kita bilang justru kita bilang kita menjerat dia ke 340, artinya pembunuhan berencana. Jatuhnya ke sana. Iya, kita bilang kita akan melapor sendiri. Lah kemarin rekomnya udah keluar, cuman karena waktunya udah sore, kita nggak sempat melanjutin. Mungkin dari Senin kita akan melanjutkan laporannya Bu Risna klien kita, kan pribadi bahwa ini adalah pasal pembunuhan berencana. Yang mau dilaporkan 1 nama apa 2 nama? 1 nama. Satu nama. Si ibu tirinya. Ibu tirinya. Cuman pasalnya adalah pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana. Iya. Oke. Karena kan kalau aku lihat dari politik hukumnya, ketika dia ini kan laporannya suaminya ya. Iya. Ke istrinya. Iya. Sedangkan suaminya dilaporkan sama Lisna nih. Iya, betul. Ini bisa nego nih. Iya. Ngerti kan? Iya. Bisa nego. Jadi lebih bagus dari pihak Ibu Lisna juga melakukan pergerakan hukum sendiri. Begitu kan maksudnya ya. Iya. Oke, sekarang kita bicara tentang perasaan seorang ibu dulu deh. Kamu kan udah nikah ya? Saya dengarnya betul ya? Iya. Sampai sekarang masih nikah? Alhamdulillah. Masih, oke. Punya anak? Punya anak. Berapa anaknya? 3. 3, oke. Nah, kalau sebagai seorang ibu, kamu kan udah punya anak 3. Kamu kehilangan 1. 4 sama yang pertama. Kan saya nikahnya 3 kali. Oh, kamu nikahnya 3 kali. Yang pertama sama? Nisa, sama saya juga. Oke, yang pertama sama bapaknya Raja? Bukan. Oh. Yang pertama dari orang Garut. Oh, kamu janda, kemudian nikah sama bapaknya Raja. Raja. Oh, jadi bawa anak, dapat Raja. Habis itu pisah, nikah lagi. Jadi dapat 2 anak. Jadi 4 totalnya. 5 sama Raja. Oh, banyak anak. Alhamdulillah banyak rezeki ya. Amin. Nah, sekarang ketika kamu kehilangan Raja, apa maknanya buat kamu? Sangat gitu? terpukul. Sangat terpukul, sangat gimana tuh jelasin. Karena kan anakmu tuh ada beberapa kan ya. Raja itu buat kamu apa gitu? Raja sangat terinspirasi karena dia juga sempat dulu ya waktu mau ke pesantren. Dia cerita, "Bun, Raja mau ke pesantren waktu umur 7 tahun teh." Tadi anterin kita sama Umi teh ke pesantren juga gitu. Itu yang kamu yang terakhir itu. Terakhir itu. Hal yang paling selalu kamu ingat dari Raja kan 4 tahun jarang nggak pernah ketemu ya. Apa gitu? Ya banyak kalau sama saya mah gitu. Ya waktu kecilnya gitu. Waktu kecilnya. Oh, waktu masih bayi. Waktu masih sama saya. Waktu sampai umur berapa dia sama kamu? Sama 7 tahun. Oh 7 tahunan ada. Oh, sama kamu masih sampai umur 7 tahun. Habis. Saya juga sempat ke luar negeri juga karena susah cari uang gitu. Oh, sempat jadi TKW lah ibaratnya begitu di sana. Oke. Aku lihat kan kamu cukup sangat shock ya, maksudnya. Aku bingung nih, kamu shocknya kehilangan Nizam atau kamu itu sakit hati sama bapaknya? Enggak juga, saya shocknya sama kehilangan Nizam juga. Okay. Ya, saya terpukul juga. Bahkan sekarang sering kemimpi gitu. Sering kemimpi teh dia berdiri di itu
senyum Di mana dia berdiri? di samping saya, Senyum. senyum gitu. Ada ngomong sesuatu? Nggak ada ngomong sesuatu apa-apa, dia cuman berdiri, cuman senyum gitu. Kalau kamu ingat Nizam, apa yang paling bikin kamu sedih sampai hari ini? Ya cita-citanya dia yang mulia gitu. Apa dia cita-citanya? Bunda Raja cita-citanya Pak kan kita pengen jadi kiai buat angkat derajat Umi sama Bunda gitu. Cita-citanya. Itu yang bikin kamu selalu kena di hati. Kena di hati gitu. Oke. Nah, sekarang dengan adanya kasus ini, kamu maunya apa? Ya pengen keadilan buat anak Oke, saya gitu. Itu satu ya. Mm. Keadilan ini kan ibu tirinya udah tersangka ya? Udah tersangka. Oke. Kamu mau keadilan apa lagi? Ya sama bapaknya juga. Oke. Karena kamu merasa bapaknya menelantarkan. Kan, iya. Padahal waktu itu kamu udah percaya kasih ke bapaknya, atau Iya. memang kamu terpaksa kasih ke bapaknya? Saya sangat Sebenarnya percaya tadinya. saya luruskan dikit, bukan dikasih bapaknya. Bukan. Iya, ya kan. Jadi sampai umur 7 tahun, si raja ini pengen pesantren, anaknya yang minta sendiri, pengen pesantren, sehingga dimasukin ke pesantren. Nah, karena pesantren itu yang punya masih saudara bapaknya. Yang kemarin ada ya? Yang Bukan, kemarin di sebelahnya? beda lagi. Oh, beda lagi. Beda. Pesantren yang ada dengan bapaknya, begitu ya, Teh ya? Yang dengan bapaknya dimasukin di situ, pengen dimasukin di situ. Kalau menurut Terisna, entah gimana, dengar berita, kabar, yang punya pesantren itu dengan saudaranya kurang cocok. Iya. Baru dipindah yang kayak kemarin itu. Gitu ya, Teh ya? Baru dipindah. Oh, gitu. Bukan diberikan ke bapaknya. Terus bapaknya telepon, ya udahlah, Raja sama saya aja gitu, Teh ya? Keamanannya dijamin katanya. Gitu. Oh, awalnya kamu langsung ngasih atau kamu sempat nolak dulu? Enggak. Kamu nggak langsung ngasih gitu. Karena percaya omong-omongannya dia gitu. Tapi ternyata pada saat udah jalan, tidak sesuai. Tidak sesuai. Yang paling kamu sakit hati sama bapaknya selain kamu pukul segala macam apa lagi? Sakit banyak. Banyak. Berarti kamu, maaf ya, masih ada dendam sampai hari ini? Ya, sakit hati. Dendam sakit hati mah ya sakit ya, namanya juga dulu pernah gitu. Tapi gimana ya? Iya, ngerti. Kamu pernah nggak sampai sakit hati, kamu sampai doain dia dalam hati? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau doa kayak jelek-jelekan mah gitu Nggak ada. Tapi apa yang kamu sempat berharap kayak semoga kamu nanti kena batunya terus kamu berubah gitu-gitu ada nggak? Ya sempat kayak gitu nggak ada. Tapi saya nggak ikhlasin diri, bahkan saya semoga dia gimana tuh kalau jelasinnya? Semoga dia dapat pelajaran. Hidayah, dapat pelajaran gitu. Oke. Nah sampai hari ini kamu udah nggak kontak-kontak lagi sama bapaknya? Enggak. Dia ada sempat hubungi kamu nggak? Enggak. Ah, dia nggak hubungi kamu, tapi dia sempat upload di sosmed. Ya, kalau selalu. ngapain keliling-keliling gitu? Iya, betul. Tadi barusan saya baca. Oh, kamu nggak pengen ketemu sama bapaknya, terus ngobrol segala macam, nyelesain ini semua? Enggak, makanya pengen kalau ngobrol sama dia pasti emosi juga gitu. Oh, pasti emosi? Ya iya tuh. Kenapa pasti emosi? Saya juga merasa trauma. Oh, jadi pada saat kamu waktu di kuburan itu ketemu bapaknya, nggak ada obrolan itu? Nggak ada. Dia diam aja? Diam aja. Kamu nggak nanya? Ya, dia cuman salam, minta maaf ya bun, katanya cukup gitu aja, udah pergi. Dia belum ke kuburan, di rumah kakaknya doang, nggak sempat ke kuburan sampai sekarang juga dia. Oh gitu? Oh iya? Iya. Baru dengar lagi saya. Iya. Maksudnya gimana? Setiap hari suka baru dengar ada tambahan-tambahan lagi. Iya. Ada info baru. Gimana? Jadi dia belum ke kuburan itu? Nah, jadi yang dari rumah sakit bawa ke makam siapa? Yang bawa ke makam, ya itu ambulan ke makamah. Terus? Dia nungguin hasil otopsi. Oke. Terus dia ke kuburan? Enggak ke makamnya. Baru tahu di tempat Mas Dedi. Maksudnya nggak ke makamnya gitu? Nggak. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Kamu taunya dari mana itu? Dari banyak netizen. Jadi kemarin di kuburan nggak ketemu teh? Nina, iya, dari Nina. Dari Nina. Dari Nina. Memang nggak ketemu? Nggak ketemu. Nah, di kuburan nggak ketemu kemarin? Enggak, ketemunya di rumah saudaranya gitu, bukan di kuburannya dia. Oh, jadi dia minta maafnya di rumah saudaranya? Iya. Nah, habis itu kamu ke kuburan? Iya. Nah, pas di kuburan dia nggak ada? Ya saya mah yang di kuburan, yang nungguin di jenazah itu saya di sana gitu. Di kuburan? Di kuburan. Kamu berapa lama di kuburan?
Yang Ya kamu seharian. seharian. Nungguin hasil otopsi katanya gitu, belum keluar, nungguin jenazah pulang dari Sukabumi ke sana tes itu. Oh, jadi kamu di kuburan itu seharian, bapaknya tuh nggak pernah datang tuh seharian itu. Karena itu kan hasil otopsi. Nungguin katanya, hasil otopsi gitu. Iya. Bawa Nijam ke Sukabumi. Terus bapaknya dulu kalau cupang-cupang gini berarti curiganya suka selingkuh gitu. Iyalah, Tapi bukan sama ibu tirinya yang sekarang kan? bukan. Oh. Nggak tahu saya ibu tiri yang sekarang. Nggak kenal sama Nggak sekali. kenal sama sekali. Nggak pernah Masih Thomas kontak. Densyo aja yang ibu tirinya yang dulu waktu umur berapa Nijam masih Thomas Densyo gitu. Kan sempat ikut dulu waktu bayi teh sama ayahnya, tapi sebentar. Tapi sebentar itu pas itu teh dikembaliin lagi ke saya gitu. Dulu juga dikembaliinnya ini banyak kayak sundutan rokok, kayak itu, kayak ini pipinya kena lebam pas penggorengan gitu kan. Gitu. Itu waktu masih bayi kan? Waktu Nah itu masih dia sama siapa waktu itu? Udah sama ibu tirinya ini? tirinya yang nama Oh beda orang lagi? beda orang. Beda orang. Soalnya dia sering Kita nikah pilih-pilih ya, Bro. gitu. Gimana? Sering nikah, sering gitu, sering nikah gitu. Oke. Nah, ibu tirinya sekarang namanya siapa? TR. Oke. Sebelum TR, dia pernah nikah juga tuh sama yang Namanya sama saya mah, setahu saya dulu sama gitu, Oke. orang ujung genteng. Oke, Tan. Habis sama kamu, dia sama Iya, habis sama dia sama TR, gitu kan? mungkin nggak tahu. Iya. Oke, kira-kiranya ya. Kira-kiranya. Nah, waktu si Raja Nizam masih bayi, dibawa sama dia, dia tuh lagi sama gitu kan ya? Iya. Oke. Setelah itu dibalikin ke kamu. Umur berapa Raja waktu itu? Ada 6 bulan. 6 bulan. Kamu kaget. Kok ada bekas sundutan rokok? Iya. Gitu kan? Yang sundut siapa? Yang nggak tahu. Mungkin kata penjelasannya dia itu disundutin sama katanya. Disundutin sama siapa? Oh, dia menjelaskan begitu. Baru tuh ceritanya baru. Oh, membuka narasi baru ya. Iya. Banyak sih. Kamu nggak nanya sama dia, masa yang sundutin emang ngerokok? Nggak ada nanya gitu? Nggak ada. Nggak ada. Polanya Ya udahlah gitu ya, Bang. diurus gitu sama saya teh gitu. Dia yang melakukan, tapi dia yang menuduh gitu. Oh gitu. Iya, bisa ada narasi ke sana kan ya? Bisa. Oke. Nah, laporannya ini di mana? Posisi laporan tuh kemarin Baru kita LP ya. baru kita LP, terus mau mungkin tunggu Senin mungkin. Senin ya kan dapat panggilan, terus kita untuk di BAP Di Jakarta atau di Sukabumi? di Sukabumi. Oh, posisi laporan sana. Iya di Sukabumi. Berarti kolaborasi nih. Iya. Iya. Terus sampai kita luruskan juga bahwa kemarin kan saya juga dapat dari media ada di statusnya dia bahwa si Lisna tuh nggak pernah ngurus anak, yang biayain juga saya. Ya oke lah, seorang bapak juga harus biayain namanya anak. Tapi saya diluruskan kemarin sama Lisna bahwa dia sampai umur 7 tahun nggak pernah biayain. Dilanjutkan aja coba. Gimana? Dia sampai umur 7 tahun nggak ngebiayain. Iya, kalau bicara biayain kan ya kewajiban aja Kewajiban. gitu. Nggak usah Tapi, dibesar-besarkan. Iya, maksudnya nggak usah begitu kan? dibesar-besarkan gitu Iya, kewajibannya. Tapi faktanya sampai umur 7 tahun, ya kan, yang biayai Lisna sampai ke TKW yang ngurus uminya. Dan uminya ketemu terakhir dengan Nijam tahun berapa tuh? Ceritakan ke Mas Densu tuh. 2023 kalau nggak salah mah. 2023 sempat Umi tuh neneknya. Umi tuh Ibunya. sempat mau ikut sama Umi juga. Tapi dihalang-halangin juga sama Awang gitu. Awang itu, Si Ayahnya. ayahnya Ayahnya. Nijam. kamu waktu lihat kondisi jenazah Nizam sempat? Enggak, udah Kapan? udah di kain kapan. Oke. Bro, mau nanya bro. Kan lu lihat ya kondisinya di video ya? Iya, betul. Menurut lo apa? Dugaan lo? Kan ada banyak narasi. Ini kan dugaan lo. Lu Iya. kan sebagai Iya. individu lah, sebagai Iya. lawyer. Ibu Iya. sebagai lawyer gitu. Dugaan lo? Ngomong aja. Kalau saya sih ada beberapa yang saya janggal ya. Kayaknya tuh momen meninggalnya Nizam itu dijadikan sesuatu yang gue nih bener, gue bukan pelaku begitu ya kalau kasarnya. Karena beberapa video ada yang seperti nangis segala macem.
terus dia buka donasi pribadi kan Bang. Iya, aku dengar itu. Ya, terus dia ada satu video yang tadi saya lihat di dalam mobil ambulan, di belakangnya peti jenazah, dan dia sendiri di situ nangis-nangis di gerungan, tapi dianya ini videoin sendiri. Nah itu maksudnya gimana? Tapi juga dia yang minta otopsi, nah Bang gitu. Nah itu kan gimana ya? Banyak kejanggalan, tapi ini seperti tadi saya ada masukan juga dari ada seorang bahwa dia pernah menyelidiki satu kasus yang mana pada kasus itu pembunuhan juga dia yang paling teriak-teriak paling nangisnya gede, ternyata dia pelakunya gitu. Kalau gue sih bro sederhana, artinya bahwa gue sih dengar statementnya dokter, kan ada dokter yang statement tuh dokter bilang dia menemukan beberapa lebaman luka-luka, bahkan luka yang lama yang sudah mengering juga dia temukan ada di dalam tubuhnya si Nizam. Ya kalau gue sederhananya bahwa bapak kalau ngelihat perubahan fisik ke anak, kayak kan anak kita mau pergi berangkat sekolah, pamit, ada bersih, pulang, ya kan dia luka lah, jatuh atau apa, kita tanya lah sederhananya, ya kan tuh kenapa tuh muka lu atau apalah, ini luka segitu itu banyak kan, yang ditanyain bapaknya tuh apa kan Nizam itu aja. Kamu sempat lihat bapaknya Nizam nggak waktu podcast di sini podcast saya? Saya sempat nonton. Kamu lihat nggak dia sempat sedih? Sempat sedih. Mungkin emang sedih, emang mungkin dia kehilangan juga. Oke. Tapi ada kejanggalan yang kamu Ada lihat? kejanggalan. Apa kejanggalannya? Ada itu. Ada apa? Ada kejanggalan. Apa? Takut salah ngomong. Gak apa-apa sampai nanya nanti ada ini kok. Ini kan dugaan ya. Kejanggalan namanya kejanggalan. Dia yang dia yang lakuin gitu. Feelingmu? Feeling ya? Feeling. Bisa salah dong. Iya bisa salah Bisa salah. juga. Bisa benar. Betul kan? Nanti kan tinggal dilihat gitu kan, begitu gitu. Feelingmu dia. Oke. Kalau feeling Bapak? Feeling kan ya? Dia kalau ngelihat dari story-nya cerita perjalanan dia kan banyak cerita ke kita tentang tipikalnya lakinya. Iya, Berarti kan dia ngerti karakternya gitu. Iya. Iya. Kita kan coba ngikutin ceritanya Ngikutin aja ceritanya nih. aja. ibaratnya Kan dia kan gitu. cerita dulu begini, yang begini ya. Mungkin Ada kemungkinan ada ke arah kemungkinan sana, kan gitu. ke arah sana gitu loh. Oke. Namanya tipikal temperamen seperti yang disampaikan itu ya. Iya. Berarti ada kemungkinan case ini juga menjadi panjang. Panjang. Oke. Masa kayak yang dulu ini kan gitu. Tolong jangan bobo saya. Saya nggak mau ikut ikutan di sini. Kapok ya kan. Saya cuma membantu aja gitu. Karena kan yang pasti kan untuk membongkar atau meng-clearkan sebuah situasi kita harus melihat dari dua POV. Dan POV yang paling jelas itu nanti akan clear by waktu gitu. Iya, Waktu betul. nanti akan bicara. Nah, ketika waktu nanti bicara, kamu pengennya apa? Si bapaknya itu dari bapaknya itu kamu pengennya apa? Jangan sampaikan bohong lah, jangan, udahlah menyerah aja, jangan sampai ditutup-tutupi sama kamu gitu. Itu. Jujur aja. Jujur aja gitu. Gitu. Supaya semua lebih baik. Lebih baik. Kalau dia jujur, kamu bisa maafin. Enggak. Tapi pertanyaan paling besar yang ada di dalam hati kamu yang belum terjawab hari ini, sampai hari ini tuh apa? Pertanyaan paling besar. Saya gitu aja palingan dia. Oh, itu pertanyaannya. Saya dugaannya dia nih. Tapi benar apa enggak gitu kan? Iya. Maksudnya itu. Oke, kalau begitu. Ada nggak yang bisa mengobati luka kamu dengan kehilangan Raja? Nggak ada bisa mengobati. Sampai sekarang saya sering sesak juga. Sering sakit-sakitan gitu. Sering sakit lah. Sampai kayak nangis histeris. Gimana ya namanya terpukul gitu. Kalau Raja bisa ngedengerin kamu podcast hari ini, dia pengen didoain sama kamu, ya kan? Iya. Apa yang kamu pengen sampaikan dan doakan buat? Selalu mendoakan untuk yang terbaik buat anak saya gitu. Sampai kapanpun Bunda akan memperjuangkan dia, hak dia gitu. Itu yang kamu pengen sampaikan. Kalau dia anggap ada di sini nih, mendengar. Bunda maafin Bunda, pokoknya Bunda nggak bisa berbuat apa-apa waktu itu. Kalau seandainya dia tahu Bunda, kalau seandainya tahu waktu itu posisinya dia gitu, pasti Bunda nggak bakalan kasih sama ayahnya gitu. Oh, rasa bersalah. Rasa bersalah. Itu yang kamu nggak bisa. Coba ya, langkah-langkah selanjutnya, so far itu aja dulu. Ya, dan mungkin besok kita akan ke LPSK.
Nah, kan kita akan ke LPSK karena dapat teroran juga kan. Iya. Dapat teroran juga beberapa SMS yang kita tidak jelas. Terornya dari mana itu? Nggak Nggak tahu. Nggak tahu. Kan nggak Isinya tahu. apa? Ya isinya misalkan dia bilang di mana rumah kamu, tinggal di mana sih kamu, tinggal di mana kamu gitu. Udahlah daripada risiko tinggi, karena kita juga ada LPSK, lembaga yang memang sah, ya kan alat negara, kita besok akan melapor ke sana. Oke, supaya korban, saksi juga mendapat perlindungan dengan baik ya. Betul. Itu juga bentuk edukasi kepada orang-orang yang mengalami perundungan atau Iya. kerugian Betul. atau menjadi victim dari sebuah tindakan-tindakan kriminal supaya jangan takut Iya. untuk berbicara karena kan banyaknya teror yang akhirnya tidak terkawal dengan baik ya. Tapi sebagai lawyer, ibu ya sebagai orang pertama, pesan apa ya supaya ibu pengen sampaikan sebagai seorang wanita ya? Ini Iya. kan ada seorang wanita. Betul. Kemudian ibu terpanggil kan pasti gitu. Apa yang pengen disampaikan? Jadi selama saya jadi lawyer, Bang, rasanya kasus ini tuh menarik sekali. Jadi saya terpanggil karena memang saya seorang ibu dan korbannya juga anak 12 tahun, masih kecil. Saya pikir ini perlu dibela, perlu diangkat kasus ini karena ini banyak kejanggalan menurut saya. Gitu. Jadi saya pengen juga ini kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi. Kalau memang nanti terbukti, memang sudah terbukti sih Bang, ini adalah tindak pidana karena sudah ada tersangkanya. Iya. Ya tinggal kita buktikan, karena kemarin saya lihat Kapolres Sukabumi menyatakan bahwa kita sedang menggali kemungkinan besar ada tersangka lain. Tersangka lain. Nah, artinya Iya, memang ini kasus tindak pidana. Iya. Gitu saja. itu aja ya. Mm-mm. Kalau dilihat kan kemungkinan tersangka akan menarik tersangka baru lah lewat informasi yang keluar kan. Ya. Soalnya kita lihat lagi dari statementnya lawyernya si TR, TR. ya kan, Ya. bahwa dia bilang bahwa kliennya tidak melakukan sendiri. Itu ada loh. Betul. Kliennya tidak melakukan sendiri. Mm-mm. Klien diakui Dia, berarti. ya kan, itu ada, saya baru tuh lihat tadi dikirimin Oh, diakuin tapi ada tambahan kliennya tidak melakukan sendiri. Melakukannya dengan siapa? Nah, itu yang nggak tahu kita. Bahkan yang lucunya Bang, waktu berapa hari yang lalu, lawyernya itu chat saya. Saya kan banyak wartawan, ya banyak nomor asing masuk. Saya kira wartawan, jam 3 subuh, Assalamualaikum Bu Mira. Oh ya, saya Bu Hori. Dia bilang, siapa gitu nggak jawab. Terus jam 6 dia jawab, saya saya kuasa hukumnya terlapor. Dia bilang, loh memang ada yang dilaporkan kan kita nggak tahu ya bahwa ada yang dilapor, ada pelapor dan ada yang terlapor. Siapa terlapornya? Siapa saya mikir begitu. Nah dia nggak jawab. Saya jadi sampai sekarang mikir buat apa ya dia chat saya gitu. Iya, itu Ya aja kan? pertanyaannya gitu. Ternyata sekarang baru tahu bahwa dia itu PH-nya ibu itu. Nah Baru tahu kita. baru tahu. Iya, kemarin Jadi kita bilang, wah, apa ini maksudnya gitu kita dia bilang ini chat kayak saya. Ada kasus Iya. misteri loh. Iya, kita Iya. bilang ya nanti kita coba atur waktu lah, kita coba pengen tahu juga kan ada. Netizen juga sangat Iya, ingin tahu iya, sebenarnya. iya, Makanya info banyak DM ke apa, saya kan, iya. Bang tolonglah Iya. undang ibu kandungnya Iya. gitu. Iya. Sampai disuruh undang ibu angkatnya. Gue bilang, ibu angkatnya udah tersangka. Gue bilang, bagaimana kita mau undang ke sini kan? Podcastnya di sana. Iya, karena banyak narasi yang akhirnya orang ingin tahu, termasuk penjelasan dari bapaknya Raja di sini bahwa ada narasi ke arah ibu angkatnya nih Iya. ada main nih Iya, sama betul. anak angkatnya Iya. gitu kan ya. Ada narasi ke sana. Kalau saya pribadi sih saya berharapnya semoga ini clear. Iya. Jadi masyarakat bisa belajar dari case ini. Satu, sebagai orang tua harus gimana? Iya. Kedua, kalau ada sebuah kondisi kayak begini, apa yang mereka harus lakukan? Iya. Dan ketiga, pertolongan seperti apa yang mereka harus cari pertama, gitu kan? Ya syukurnya ada kalian yang awal sebagai lawyer Iya. untuk bisa membantu ya. Pasti takut ya kalau nggak ada Iya. mereka takut juga ya. Takut saya sering ditolong. Nggak berani Nggak berani. speak up ya. Makanya Bang, pada saat DM pertama saya tuh nggak berani. tidur. Mereka dan keluarganya terus-terusan telepon bareng menerangkan kronologisnya apa, dan saya juga jadi penasaran. Jadi malam itu saya langsung dengerin aja gitu. Nah besoknya baru saya kontak Bang Iya. Krisna. Saya nggak mampu kalau saya sendiri karena saya tahu ini kompleks ini. Makanya saya harus hire pengacara senior dari Jakarta ini. Iya, berkolaborasi lah ya. Kolaborasi, benar. Siap ya, saya Oke. doakan lancar semuanya. Amin, amin. Semoga keadilannya bisa segera ditemukan dan kecurigaan-kecurigaan kita bisa terjawab. Oke. Supaya tidak menimbulkan asumsi dan fitnah. Siap. Karena biar bagaimana bapaknya Raja, siapa lagi namanya? Anwar ya. Iya. Dia juga masih punya hak dengan praduga tak Iya. bersalah. Oke. Dia juga punya hak untuk membela diri, Iya. tapi fakta itu tidak akan kabur dan kebenaran akan bicara. Ya. Ya. Siap.
Saya turut berduka cita. Makasih. Kasih. Saya bisa merasakan sedihmu tadi. Sebenarnya yang terbaik ya. Makasih banyak. Makasih. Sama-sama.